Salam bela negara. Senang sekali saya berkesempatan untuk menyapa sobat muda yang luar biasa di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan overview mengenai salah satu agenda pembelajaran pada pelatihan dasar CPNS, yaitu agenda sikap perilaku bela negara. Mari kita mulai. Sobat muda, ada 3 modul dari 3 mata pelatihan yang akan kita pelajari bersama pada agenda sikap perilaku bela negara, yaitu modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, modul analisis isu kontemporer, dan modul kesiapsiagaan bela negara. Nah, apa saja materi yang akan dibahas dan bagaimana keterkaitan antar materi pada ketiga modul tersebut? Berikut ulasannya. Kita awali dari modul yang pertama. Modul ini menceritakan tentang 3 materi pokok, yaitu pemahaman tentang bangsa dan negara, konsep bela negara, dan wujud sikap bela negara. Pada materi pokok pemahaman terhadap bangsa dan negara akan diuraikan materi tentang wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara, konsensus dasar berbangsa dan bernegara, lambang-lambang negara, serta hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan berbekal pemahaman yang paripurna tentang bangsa dan negaranya, diharapkan rasa cinta peserta terhadap bangsa dan negara akan meningkat, sehingga dapat menumbuhkan semangat, tekad, dan kemauannya untuk berkontribusi pada upaya-upaya bela negara sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan jabatannya masing-masing. Nah, apa itu bela negara? Materi pokok yang kedua akan menjelaskannya dengan submateri pokok, dasar hukum bela negara, pengertian bela negara, ruang lingkup bela negara, serta indikator-indikator nilai bela negara. Setelah memahami konsep bela negara, diharapkan peserta akan mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku sebagai berikut. 1. Senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berupaya membina kerukunan di tengah keragaman. Dan yang ketiga, selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah gambaran materi yang akan kita pelajari bersama pada modul yang pertama. Sobat muda, mari kita lanjutkan. Masih semangat kan? Baiklah, modul yang kedua berjudul analisis isu kontemporer. Modul ini terdiri dari 3 materi pokok, yaitu perubahan lingkungan strategis dengan submateri pokok sebagai berikut, isu-isu kontemporer dengan submateri pokok, korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, serta mass communication. Tentunya ragam dan bentuk isu-isu kontemporer tersebut masih dapat bertambah seiring dinamika situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Sedangkan materi pokok yang terakhir pada modul ini membahas tentang teknik analisis isu dengan submateri pokok sebagai berikut. Dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan materi ini, peserta diharapkan akan dapat berkontribusi untuk mencegah dan atau meminimalisir dampak negatif dari isu-isu yang mungkin terjadi di lingkungan sekitarnya. Sobat muda, demikianlah penjelasan singkat mengenai konten materi pada modul analisis isu kontemporer. Sekarang, tibalah saatnya kita membahas modul terakhir pada agenda sikap perilaku bela negara, yaitu modul kesiapsiagaan bela negara. Modul ini terdiri dari beberapa materi pokok, diantaranya kerangka kesiapsiagaan bela negara dengan submateri pokok sebagai berikut: kemampuan awal bela negara
dengan submateri pokok sebagai berikut. Dan materi pokok kegiatan kesiapsiagaan bela negara dengan submateri pokoknya adalah sebagai berikut. Materi pokok kesiapsiagaan bela negara diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan awal bela negara peserta sehingga senantiasa berada pada kondisi yang siap siaga untuk berkontribusi dalam upaya-upaya bela negara sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing, dengan kegiatan pembelajaran api semangat bela negara sebagai momentum untuk memulainya. Sobat muda, apa yang sudah dijelaskan ini sebaiknya tidak hanya dipahami sebatas teori atau konsep-konsepnya saja, namun kiranya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, di akhir pembelajaran agenda ini, peserta diharapkan mampu menyusun rencana aksi bela negara untuk kemudian dilaksanakan dan dilaporkan sebagai salah satu produk pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara. Sehingga setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara yang tepat sebagai salah satu kompetensi yang ingin dihasilkan dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Nah, demikianlah penjelasan untuk sesi ini. Semoga bermanfaat untuk sobat muda semuanya. Selamat belajar, tetap semangat, salam bela negara.